Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah misteri terbaru Santet 7 Burung yang ditulis oleh Sekar Jagad. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita masuk ke ceritanya. Sini deh, kok banyak jeruk sama jarum di depan jalan? Suara Ira terdengar dari teras, pelan tapi membuat Lela yang sedang di dapur langsung menghentikan gerakan tangannya. Irus, sendok sayur yang tadi ia pegang, jatuh ke lantai, mengeluarkan bunyi logam yang nyaring. Ia berlari keluar dengan langkah terburu-buru, tanpa sempat mengelap tangan yang masih basah. "Jangan dipegang, Ra! Astagfirullah, jangan disentuh!" seru ibu Ira. Ira menoleh cepat, sedikit kaget dengan nada tegas mamanya. Di depannya, tanah di jalan kecil menuju rumah mereka memang penuh jeruk purut yang sudah terbelah-belah. Di antara potongan jeruk itu, bertebaran jarum panjang seperti jarum jahit, tapi warnanya kehitaman, berkarat, dan tampak baru saja ditancapkan ke tanah. Lela menarik lengan Ira menjauh. Nafasnya tersengal, matanya terus mengawasi benda-benda itu seolah takut jika sesuatu muncul dari baliknya. "Dari mana semua ini, Mak? Barusan saja aku lihat, tadi nggak ada," kata Ira, wajahnya kebingungan. Lela tidak menjawab. Ia memandangi sekitar, memperhatikan ujung jalan yang mulai diselimuti bayangan senja. Udara di sekitar terasa aneh, seolah lebih berat dari biasanya. Dari jauh, suara ayam berkokok satu-satu, padahal hari belum benar-benar gelap. "Masuk dulu, Ra," katanya akhirnya. "Udah, masuk aja." Akan tetapi sebelum Ira sempat berdiri, tubuhnya mendadak kaku. Ia menarik nafas pendek, matanya membulat. Lela sempat menahan bahunya, tapi baru sempat berkata, "Kenapa kau, Nak?" Saat tubuh Ira jatuh tersungkur di lantai teras, suara kepala anak gadis itu membentur papan kayu terdengar keras. Gedebuk! "Ira, ya Allah, Ira!" Lela menjerit, mengguncang tubuh anaknya yang mulai kejang. Mulut Ira terbuka tapi tidak keluar suara, matanya menatap kosong ke langit-langit, sementara tubuhnya bergetar hebat. Lela panik, berlari ke rumah tetangga sambil berteriak minta tolong. Tak sampai 1 menit, 2 orang tetangga datang. Salah satunya membawa air, yang lain membantu mengangkat Ira masuk ke dalam rumah. "Dia kenapa, lah?" tanya Rani, tetangga sebelah. "Entahlah, tadi cuma lihat sesuatu di jalan, tiba-tiba jatuh gitu aja." Tubuh Ira masih bergetar kecil. Lela duduk di sampingnya, menatap anaknya dengan mata merah. Detak jantungnya berdetak, tidak karuan. Rani menaruh air di gayung kecil, menyiramkan perlahan ke wajah Ira sambil berdoa pelan. Beberapa menit kemudian, gerakan Ira berhenti, nafasnya tersengal-sengal, lalu matanya perlahan menutup. Lela menatap wajah pucat itu, tangannya gemetar memegang dahi anaknya. Setelah beberapa jam, Ira tersadar, tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi lehernya. Ia memandang sekitar dengan pandangan kosong, lalu memegangi perutnya. "Ma, aku kenapa? Badanku sakit semua." Lela menelan ludah. Ia berusaha tersenyum, tapi air mata menetes begitu saja. "Kau jatuh, Nak. Istirahat aja dulu ya." Ira diam. Matanya mencari-cari sesuatu di ruangan itu, seperti orang yang baru bangun dari mimpi yang terlalu nyata. Lela menutup jendela, menyalakan lampu kecil, lalu duduk di ujung ranjang. Seisi rumah terasa sunyi, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar pelan. Ketika Lela keluar untuk mengambil air, ia berhenti di ambang pintu. Dari sela tirai, terlihat jalan depan rumah yang tadi. Jeruk dan jarum itu sudah tak ada. Hanya bekas tanah yang seperti digali dengan jari-jari. Ia menatap lama, lalu menarik nafas panjang.
mencoba menenangkan diri. Akan tetapi, entah kenapa udara terasa menyesakkan dada. Malam turun cepat, angin berdesir lembut, membawa aroma lembab dari kebun belakang. Lela duduk di ruang tengah, menatap piring kosong di depannya. Pikirannya melayang ke kejadian sore tadi. Ia sudah mencoba berpikir, mungkin ada orang yang iseng, atau anak-anak yang bermain. Akan tetapi perasaan tak nyaman itu terus menghantui. Lampu gantung di ruang tamu tiba-tiba bergetar pelan, seperti tersentuh sesuatu. Lela mendongak. Tak ada apa-apa. Ia berdiri menatap ke arah kamar Ira. Suara langkah pelan terdengar di dalam, lalu berhenti. "Ira," panggilnya. Tak ada jawaban. Lalu ia membuka pintu perlahan. Ira berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. "Kau belum tidur?" Ira tidak langsung menjawab. Matanya bergerak perlahan ke arah mamanya. Suaranya datar saat berkata, "Mak, siapa yang tadi di jendela?" Lela terdiam. "Jendela mana?" Ia mengangkat tangan lemah, menuju ke arah jendela kecil di dekat ranjang. "Barusan ada orang lihat dari luar. Matanya hitam banget, Mak." Jantung Lela berdegup keras. Ia menoleh ke jendela, tapi yang tampak hanya gelap. "Sudah, jangan pikir aneh-aneh. Kau lagi kecapean." "Bener, Ma, dia senyum ke aku." Nada suaranya begitu yakin sampai membuat bulu kuduk Lela berdiri. Ia segera menutup tirai dan duduk di sisi ranjang, mencoba menenangkan anaknya. Tapi Ira masih menatap ke arah jendela. Bola matanya nyaris tak berkedip. Menjelang tengah malam, ketukan pelan terdengar dari atap. 1 kali, 2 kali, lalu berhenti. Lela memejamkan mata, menahan nafas. Rumah mereka kecil, beratap seng. Bunyi sekecil apapun akan langsung terdengar jelas. Ketukan itu muncul lagi. Kali ini disertai suara gesekan, seperti ada sesuatu yang berjalan di atas. Ia mencoba mengabaikannya, tapi kemudian terdengar suara tertawa pelan. Lela langsung berdiri dan berlari ke kamar Ira. Akan tetapi, aneh, kamar itu kosong. Selimut tersingkap, bantal jatuh ke lantai. Lela panik. Ia menoleh ke arah pintu belakang yang sedikit terbuka, lalu berlari ke sana. "Ira!" panggil Lela kencang. Dari halaman belakang, terlihat sesuatu bergerak cepat di dinding rumah. Lela menatap dengan ngeri di bawah cahaya lampu redup. Sosok itu seperti menempel di tembok. Tangannya menapak ke atas, seolah gravitasi tak berlaku padanya. Rambutnya menjuntai panjang menutupi wajah. "Ira!" Sosok itu menoleh perlahan. Wajah pucat Ira terlihat di balik rambut kusutnya. Matanya menatap kosong, tapi bibirnya melengkung ke arah senyum yang aneh, dingin, dan tidak manusiawi. "Mak!" Suara itu serak, nyaris tak terdengar. Lalu tubuhnya bergerak turun dengan cepat, mendarat di tanah tanpa suara sedikit pun. Lela terpaku, tak bisa bergerak. "Mak, aku haus," katanya lagi. Langkahnya mendekat pelan. Lela menjerit, berlari masuk ke rumah, menutup pintu, lalu terduduk di lantai. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak seolah hendak pecah. Dari luar, terdengar langkah kaki berderap di tanah, berhenti di depan pintu. Tok tok tok. Suara ketukan itu pelan, tapi membuat seluruh tubuh Lela bergetar. Ia tak berani menjawab. Lalu suara tawa kecil terdengar, makin jauh, lalu hilang begitu saja. Pagi datang dengan udara yang terasa berat. Rani dan beberapa tetangga datang setelah mendengar jeritan semalam. Lela duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. "Kau lihat sendiri?" tanya Rani. Lela mengangguk pelan. Aku nggak tahu itu apa, tapi mukanya Ira, Ran. Mukanya Ira." Rani menelan ludah. "Lah, semalam suamiku pulang jam 2. Dia bilang sempat lihat sesuatu di dinding belakang rumahmu. Dia kira maling. Tapi pas dilihat, katanya orang itu jalannya kayak cicak, nempel di tembok. Dan dia dengar suara ketawa perempuan." Lela terdiam,
tenggorokannya kering. Ia memandangi arah kamar Ira, lalu berdiri perlahan. "Ira masih tidur?" tanya Rani. "Entahlah," jawab Lela. Hampir berbisik, ia berjalan ke kamar, membuka pintu perlahan. Ira duduk di tepi ranjang, menatap ke arah lantai. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Ketika Lela masuk, ia mengangkat kepalanya perlahan. "Mak, aku lapar." Nada suaranya datar, seperti orang yang baru bangun. Lela mencoba tersenyum, tapi perasaannya aneh. Ada sesuatu di mata anaknya, bukan tatapan Ira yang dulu. "Aku masakan bubur ya." Ira tidak menjawab. Ia hanya menatap terus, lalu tersenyum tipis. Saat Lela menutup pintu, punggungnya terasa dingin. Sejak malam itu, rumah Lela tak pernah tenang lagi. Setiap tengah malam, ada suara langkah di atap, bunyi benda jatuh tanpa sebab, dan aroma busuk samar yang datang dan pergi. Kadang terdengar suara seperti seseorang sedang tertawa di ruang belakang, padahal rumah itu hanya berdua. Lela tak berani tidur nyenyak. Ia sering mendapati Ira berdiri di depan jendela tengah malam, menatap keluar tanpa ekspresi. Kadang gadis itu berbicara sendiri, suaranya pelan dan putus-putus. Suatu malam, Lela memberanikan diri mendekat. "Ira, kau ngomong sama siapa?" Ira tidak menoleh. "Dia bilang aku nggak boleh tidur, Mak." "Siapa yang bilang begitu, Nak?" Ira menunduk, tersenyum tipis. "Teman baruku." Lela menatap anaknya lama. Di dada, rasa takut dan sedih bercampur jadi satu. Ia tahu, sejak jeruk dan jarum itu muncul di jalan, sesuatu sudah ikut pulang ke rumah mereka. Sesuatu yang tidak ingin pergi. "Mak, kenapa mereka semua liatin aku kayak gitu?" Suara Ira pelan, tapi mengandung ketakutan yang jelas. Ia duduk di sudut kamar dengan selimut menutupi setengah tubuh. Matanya menatap jendela yang tertutup kain. Dari luar terdengar suara anak-anak lewat, tapi langkah mereka langsung berhenti saat melewati rumah itu. Lela menatap anaknya dengan hati perih. "Mereka bukan lihat kamu, Ra. Mereka cuma lewat aja," jawabnya. "Enggak, Mak. Aku tahu mereka bisik-bisik." "Ira, udah. Jangan mikir yang aneh-aneh." Ira menggeleng cepat. "Mereka bilang aku bau bangkai, Mak." Lela langsung menatap anaknya. Tapi sebelum sempat menjawab, Ira menutup telinga dan menggoyang-goyangkan kepala seperti ingin mengusir suara. Lela mendekat, memeluk bahu anaknya yang terasa dingin. "Cukup, Nak. Gak ada yang bilang begitu." Ira menatap wajah mamanya lama. Lalu suaranya berubah lirih, seperti takut pada sesuatu. "Mak, malam nanti dia datang lagi. Dia janji." "Siapa yang datang, Ra?" "Yang di dinding itu." Lela terdiam. Nafasnya terasa berat. Ia mengusap kepala Ira sambil berulang kali mengucap doa dalam hati. Sejak kejadian itu, Lela tak lagi bisa menolak saran tetangga. Beberapa orang menyarankan agar ia membawa Ira ke orang pintar. Lela semula enggan, tapi tubuh anaknya semakin lemah. Setiap malam selalu terdengar suara tawa, tangis, dan kadang teriakan sampai pagi. Hari pertama ia membawa Ira ke seorang perempuan parubaya di ujung kampung. Perempuan itu menatap Ira lama sebelum berkata, "Anakmu bukan sakit biasa. Ada yang iri sama hidupmu, lah. Kiriman ini berat." Lela menatapnya tanpa suara. Air matanya menetes tanpa sadar. "Aku bantu sebisaku," kata perempuan itu, lalu mengambil air dalam kendi dan membaca doa pelan. Begitu air itu dipercikan ke kepala Ira, gadis itu menjerit keras. Suaranya serak dan asing. Tubuhnya menegang, matanya menatap lurus ke arah perempuan itu. "Jangan sentuh aku." Suara itu berat, bukan suara Ira. Lela berteriak kaget. Perempuan itu mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Bawa pulang dulu anakmu," katanya cepat. Aku gak bisa lanjut sekarang." Sejak hari itu, Lela mendatangi 3 orang pintar lain. Jawabannya sama, santet berat. Ada yang menyuruhnya menanam benda-benda tertentu. Ada yang meminta hewan untuk dijadikan penolak. Tapi tak satu pun memberi hasil.
Setiap kali doa dibacakan, Ira selalu menjerit seperti kesakitan dan tubuhnya panas tinggi. Malam itu seorang lelaki tua datang ke rumah. Tubuhnya kurus tapi tegap, rambutnya putih seluruhnya. Orang-orang memanggilnya Pak Darsa. Katanya, ia pernah membantu banyak orang sembuh dari gangguan gaib. Lela menyambutnya dengan harapan terakhir yang nyaris padam. "Tolong anak saya, Pak. Sudah kemana-mana tapi nggak ada perubahan," katanya dengan suara serak. Pak Darsa duduk di kursi kayu, menatap Ira yang terbaring di ranjang. Gadis itu tampak tak sadarkan diri, tapi bibirnya bergerak kecil seperti menggumam. "Sejak kapan dia begini?" tanya Pak Darsa. "Sejak jeruk dan jarum itu muncul di jalan depan, Pak. Setelah itu Ira pingsan, terus berubah." Pak Darsa mengangguk pelan. Ia meletakkan tangannya di dahi Ira, lalu membaca sesuatu dengan suara pelan tapi jelas. Udara di ruangan terasa berat. Lampu di langit-langit bergetar, mengeluarkan suara dengung rendah. Beberapa detik kemudian, wajah Pak Darsa berubah. Pandangannya tajam, nafasnya berat. Ia menarik tangannya cepat dan menatap Lela. "Anakmu kena santet 7 burung. Ini kiriman berat, lah. Dikirim 2 arah." Lela mengerutkan kening, wajahnya pucat. "Maksudnya 2 arah gimana, Pak?" "2 orang kirim bersamaan dari arah berbeda. Itu sebabnya doa biasa tidak bisa tembus. Tubuh anakmu sudah jadi perantara antara 2 niat jahat yang saling bertemu." Lela menutup mulutnya. "Ya Allah, kalau terlambat, nyawanya bisa hilang sebelum pergantian bulan." Kata-kata itu membuat Lela nyaris roboh. Ia memegang kursi agar tidak jauh. Pak Darsa kemudian menyiapkan air dan membaca doa panjang. Suaranya bergetar tapi tegas. Angin tiba-tiba berhembus kencang lewat celah pintu dan jendela yang tertutup rapat. Tirai berayun, piring di rak dapur jatuh satu-satu, dan suara jeritan Ira menggetarkan ruangan. "Diam!" seru Pak Darsa sambil terus membaca. Tapi angin kencang tak berhenti. Lampu padam seketika. Dalam gelap, terdengar suara seperti sesuatu tertawa rendah di dekat telinga Lela. Ia menjerit dan berlari mendekap anaknya. Pak Darsa berhenti membaca, menekan dadanya sendiri. Suaranya serak. "Lah, bawa air itu keluar, buang ke jalan." Lela berlari keluar sambil membawa baskom berisi air. Ketika ia kembali, Pak Darsa sudah bersandar di tembok. Wajahnya pucat, darah menetes dari mulutnya. "Pak, astaga, Pak!" Lela mengguncang bahunya, tapi lelaki tua itu hanya sempat mengangkat tangan lemah, menunjuk ke arah Ira. Dia belum selesai. Setelah itu, tubuhnya terkulai. Lela menjerit minta tolong. Tetangga berdatangan, tapi nyawa Pak Darsa tak tertolong dan meninggal dunia. Beberapa hari setelah pemakaman, keadaan Ira makin parah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Kadang tertawa sendiri dengan suara berat seperti laki-laki. Kadang menangis berjam-jam tanpa sebab. Lela tak lagi bisa membedakan waktu. Ia terus berjaga, takut meninggalkan anaknya. Setiap malam terdengar langkah-langkah kecil dari atap dan suara benda jatuh dari kamar Ira. Suatu malam, ia menemukan anaknya duduk di dapur, memegangi sesuatu di tangannya. "Apa yang kau pegang itu, Ra?" Ira menatapnya dengan mata kosong. Tangannya terangkat pelan, memperlihatkan seekor burung kecil mati. Bulunya hitam pekat. "Dia datang, Mak. Katanya satu udah selesai," ucapnya pelan, tersenyum tipis. Lela gemetar. Ia mencoba merebut benda itu, tapi Ira menggenggam kuat. "Buang, Nak, jangan pegang itu." Tapi Ira berdiri, lalu tertawa keras. Suaranya berat dan bergetar. Burung di tangannya tiba-tiba terjatuh ke lantai, dan darah segar mengalir dari paruhnya, meski tubuhnya sudah kaku. Lela berlari memeluk anaknya, menahan tangis. "Ya Allah, kalau bisa biar aku aja yang gantiin anakku."
Ira mendadak terdiam, matanya menatap kosong. Lalu ia berkata pelan, "Dia setuju." Kalimat itu membuat Lela melepaskan pelukannya. Apa maksudmu?" Ira tersenyum aneh. "Dia bilang kalau emak mau ganti, dia mau ambil malam ini." Tubuh Lela bergetar hebat. Ia berlari ke kamar depan, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk. Tetangga mulai menjauh. Ada yang menutup jendela setiap kali lewat depan rumah. Anak-anak berhenti bermain di sekitar situ. Rumor beredar bahwa rumah Lela dikutuk, dan siapapun yang datang terlalu dekat akan ikut sakit. Rani, satu-satunya yang masih berani datang, sering mengantarkan makanan. Tapi setiap kali masuk, ia merasa udara di dalam rumah itu berbeda. "Lah, aku gak tahu harus ngomong apa," kata Rani suatu sore. "Mungkin kau perlu panggil ustadz dari luar desa. Jangan di sini lagi." Lela hanya menunduk. "Aku sudah kirim kabar, tapi belum ada yang mau datang. Mereka dengar cerita tentang Pak Darsa." Rani terdiam, wajahnya tegang. "Orang itu meninggal habis dari sinilah. Semua takut." Suara dari kamar Ira terdengar pelan, seperti seseorang sedang bernyanyi dengan nada datar. Lela dan Rani saling berpandangan. Lagu itu tak dikenal, tapi nadanya menimbulkan rasa tidak nyaman. "Dia nyanyi sejak siang," bisik Lela. "Nggak berhenti," lanjutnya. Rani berdiri melangkah mendekati kamar, tapi begitu membuka pintu sedikit, suara nyanyian itu berhenti. "Ira," panggilnya. Tak ada jawaban. Pintu bergerak perlahan menutup sendiri. Rani mundur dengan wajah pucat. "Lah, aku gak sanggup lagi," katanya pelan sebelum keluar dari rumah. Malam terasa panjang. Lela duduk di ruang tamu dengan lampu kecil yang berkelip. Dari arah kamar Ira terdengar suara langkah pelan, lalu tawa lirih. "Ira," panggilnya. Tak ada sahutan. Ia berdiri mendekati kamar anaknya. Pintu sedikit terbuka. Dari celahnya terlihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Lela menelan ludah dan membuka pintu perlahan. "Ira, kau belum tidur?" Sosok itu menoleh. Wajah Ira terlihat, tapi matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara berat, "Dia sudah datang, Mak." Lela mundur beberapa langkah, tapi pintu di belakangnya menutup sendiri. Suara nafas berat terdengar dari segala arah, membuat tubuhnya kaku. "Ira, tolong berhenti, Nak," suaranya bergetar. Tiba-tiba seluruh lampu padam. Dalam gelap, hanya terdengar nafas dua orang. Satu milik Lela, satu lagi terlalu dekat di belakangnya. "Mak," suara itu bukan milik Ira. "7 burung sudah terbang." Lela menjerit. "Mak, siapa yang datang sore ini?" tanya Ira dengan suara lemah sambil menatap pintu yang belum sempat ditutup rapat. Tubuhnya masih diselimuti kain tipis, keringat dingin menempel di pelipis. "Orang dari luar kota, Ra," jawab Lela sambil merapikan alas duduk. Katanya dia bisa bantu orang-orang yang kena kiriman. "Kita coba aja ya, Nak. Mama udah gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Langkah berat terdengar dari halaman. Lelaki berusia sekitar 50 tahun itu membawa tas kecil berwarna coklat tua. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seperti sedang menimbang udara di sekeliling rumah. Ia memperkenalkan diri dengan suara pelan. "Saya dipanggil Ustadz Rahman," katanya menatap Lela dengan sopan. "Jangan takut, saya cuma mau lihat dan coba bantu sebisa saya." Lela menunduk, tangannya gemetar. "Saya mohon Ustadz, tolong anak saya. Udah berbulan-bulan begini. Kadang sadar, kadang ngomong sendiri, kadang nangis kayak anak kecil. Semua orang bilang ini bukan sakit biasa dan sudah ada yang mengobatinya. Yang mengobati itu meninggal, Pak Ustadz." Ustadz Rahman duduk perlahan di dekat Ira. Suasana rumah terasa berat, seolah udara berhenti di tengah nafas. Lampu minyak di pojok ruang tamu bergetar tanpa angin.
Lelaki itu menutup mata, menarik nafas panjang, lalu membaca doa dalam hati. Beberapa menit berlalu, suaranya tenang, tapi gerakan jarinya mulai menegang. Setelah diam cukup lama, matanya terbuka. Pandangannya tidak langsung ke arah Lela, tapi ke arah langit-langit. Yang mengirim 2 orang, katanya lirih. Satu seharusnya untukmu Lela, tapi anakmu yang kena. Satu lagi karena cinta yang ditolak. Lela tertegun. Untuk saya? Suaranya tercekat. Siapa yang tega? Rahman menatapnya, sorot matanya dalam. Saya belum bisa sebut nama, tapi yang satu itu dendam lama. Ia iri, tapi bukan pada harta. Hatinya panas karena tersinggung oleh sesuatu yang kecil. Satu lagi, laki-laki muda, dendamnya karena merasa dipermalukan. Ira yang dari tadi dia mulai menggerang pelan, tubuhnya gemetar, matanya terbuka tapi tak menatap siapapun. Mak, dia manggil, gumamnya pelan. Suaranya berubah berat, seperti ada 2 nada di dalam satu tubuh. Lela langsung memeluk anaknya. Air mata menetes di pundak Ira. Sabar ya nak, mama di sini, gak ada siapa-siapa. Rahman bangkit, berdiri di tengah ruangan. Kita harus bersihkan rumah ini dulu. Ada yang ditanam di bawah dapur dan di sudut belakang. Jangan kaget kalau nanti ada bau aneh atau suara yang tidak masuk akal. Ia berjalan keluar sambil membawa segenggam garam dan air putih yang sudah dibacakan doa. Lela mengikutinya dengan langkah hati-hati. Dari bawah lantai dapur, terdengar suara seperti benda keras bergesekan. Lela menutup mulut menahan teriakan. Rahman mengambil sesuatu dari tanah. Seikat rambut yang diikat dengan benang hitam dan selembar kain kecil berisi tulisan yang tak bisa dibaca. Ia menghela nafas panjang. Ini bagian pertama, ini yang untukmu Lela. Lela menatap benda itu dengan wajah pucat. Kenapa harus saya? Dunia gak selalu masuk akal, jawabnya pelan. Kadang iri datang dari orang yang senyum di depan kita. Mereka lanjut ke belakang rumah, di antara akar pohon pisang. Rahman menemukan bungkus kecil dari kain merah. Begitu dibuka, ada tulang ayam yang diikat dengan jarum dan potongan pakaian perempuan. Lela tahu betul warna kain itu. Itu baju Ira waktu dia masih sekolah, katanya nyaris tak bersuara. Rahman menatapnya lama. Yang ini dikirim karena cinta. Laki-laki itu menolak kenyataan lalu mencari jalan pintas. Suasana tiba-tiba dingin. Angin berputar di sekitar mereka. Daun-daun pisang bergerak tak menentu. Meski langit tampak tenang, Rahman menutup bungkus itu, lalu menyiramkannya dengan air doa. Namun begitu air menyentuh tanah, tubuhnya menegang. Ia menahan nafas, tangannya memegangi dada, wajahnya memucat dalam sekejap. Lela berteriak panik, Pak Ustadz! Rahman berlutut, suaranya parau. Kuat sekali kirimannya. Saya tahan dulu. Darah merah mengalir dari mulutnya. Lela memegang bahunya, tapi tubuh itu sudah lemas. Nafasnya tersengal lalu terhenti. Suara jangkrik berhenti serentak. Udara di sekitar rumah berubah pekat. Lela menjerit, ia memanggil tetangga, namun tak ada yang berani masuk. Malam itu mereka hanya berdiri di luar pagar, berdoa dari jauh. Jenazah Ustadz Rahman dibawa ke rumahnya di kota 2 hari kemudian dan kabar itu menyebar cepat. Sementara itu Ira semakin parah. Tubuhnya kurus, matanya cekung dan kulitnya berubah pucat kekuningan. Kadang ia duduk diam menatap langit-langit selama berjam-jam. Kadang tertawa keras hingga suaranya memantul ke dinding. Lela sering menutup telinga dengan tangan, tapi suara itu terus menembus. Mak, dia datang lagi, kata Ira satu malam. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Katanya aku gak boleh melawan. Katanya ini udah waktuku. Jangan ngomong begitu, Ra. Kamu kuat. Mama masih di sini, kata Lela sambil menggenggam tangannya. Aku capek, Mak. Mereka panggil aku dari luar jendela, ucap Ira lagi. Suaranya nyaris tak terdengar. Lela memeluknya erat. Jangan dengerin apapun di luar. Itu bukan suara orang.
Namun dalam hati, Lela tahu ada sesuatu yang berdiri di luar sana. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Lela tak tidur, hanya duduk di samping ranjang anaknya. Setiap kali ia terpejam, ia menjerit. Kadang matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak sendiri, melafalkan kalimat aneh yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Sampai suatu sore, datang seorang laki-laki setengah baya dari desa sebelah, namanya Haji Salman. Ia mendengar kabar tentang apa yang terjadi dan memutuskan datang tanpa diminta. Saya tidak janji bisa menyembuhkan Bu Lela, tapi saya bisa bantu lihat siapa sebenarnya yang berbuat, katanya. Lela mengangguk. Tolonglah Pak Haji, saya udah gak kuat lihat anak saya kayak gini. Salman duduk di dekat pintu, menutup mata, lalu mengambil selembar kain putih dari tas kecilnya. Ia membacakan doa pelan, lalu meletakkan kain itu di lantai. Dalam beberapa menit, kain itu bergerak sedikit seperti tertiup dari bawah. Ia membuka mata. 2 orang. Satu perempuan yang kamu kenal baik, satunya laki-laki muda. Dua-duanya saling tahu, tapi punya alasan berbeda. Lela menelan ludah. Siapa mereka? Salman menatap Lela dengan berat hati. Yang perempuan, dulu teman arisanmu, namanya Yati. Lela terperanjat. Yati, dia teman saya dari dulu Pak Haji. Ya, tapi hatinya berubah sejak suaminya mulai sering memuji kamu. Dia iri. Ia datang ke seseorang di luar desa, minta agar kamu jatuh sakit, tapi perlindunganmu kuat. Justru anakmu yang kena gantinya. Lela menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Ya Allah, kenapa sampai segitu dendamnya? Salman melanjutkan dengan suara pelan. Yang laki-laki namanya Raffi. Lela mendongak. Raffi? Yang dulu suka main ke rumah? Iya, dia pernah ditolak anakmu. Tapi bukan penolakan yang kasar, hanya bercanda. Tapi di matanya itu penghinaan. Ia mencari orang yang bisa membalaskan perasaan itu. Lela terdiam. Ia teringat masa lalu ketika Ira tertawa sambil berkata, Pantat nirap, gak usah ngaco. Ia tak menyangka kalimat ringan itu bisa memicu bencana sebesar ini. Haji Salman menghela nafas panjang. Orang-orang seperti itu mudah dikuasai rasa malu dan iri. Begitu pintu hati dibuka untuk dendam, apapun bisa masuk. Di dalam kamar, Ira menjerit lagi. Lela berlari masuk, diikuti Haji Salman. Ira meronta, tangannya mencakar udara, matanya terbuka lebar. Suaranya berat seperti 2 orang berbicara bersamaan. Kalian gak bisa ambil dia. Ini bukan milik kalian, teriak Haji Salman sambil menahan tubuh Ira yang terus menggeliat. Ia membaca doa dengan keras. Akan tetapi tubuh Ira menegang lebih kuat. Dari bawah tempat tidur terdengar suara benda jatuh. Lalu bau anyir menyebar di seluruh ruangan. Tiba-tiba semua hening. Ira berhenti bergerak, nafasnya tersengal, lalu perlahan menutup mata. Dia pingsan, kata Haji Salman pelan. Tapi yang di dalam belum keluar sepenuhnya, masih menempel. Lela duduk di lantai, memegangi tangan anaknya yang dingin. Berarti belum selesai? Belum, tapi sekarang kita tahu siapa yang melakukannya. Salman berdiri, pandangannya tajam menembus dinding rumah. Kalau dendam itu tidak diputus, mereka akan terus jadi bayangan. Lela mengangguk, menatap wajah anaknya yang kini tampak tenang untuk sementara. Dalam hati ia tahu, ini baru permulaan dari akhir. Malam turun perlahan, angin menggoyang daun jendela. Lela duduk di samping ranjang Ira sambil menatap langit yang samar di luar. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, menambah perasaan sesak di dada. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat tertidur, terdengar suara langkah pelan di luar kamar. Ira, tak ada jawaban. Ia berdiri menatap lorong gelap yang mengarah ke dapur. Udara terasa berat. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seseorang tertawa lirih. Cepat sekali, lalu menghilang. Lela berlari ke kamar anaknya. Ia masih terbaring, tapi matanya terbuka menatap langit-langit. Mak, katanya pelan. Dia bilang belum selesai. Katanya aku belum boleh pergi. Lela menelan air mata. Jangan dengerin mereka nak, gak ada siapa-siapa.
Tapi jauh di luar rumah, dua sosok berdiri di balik pepohonan. Wajah mereka samar dalam cahaya bulan, mata mereka kosong seperti bayangan. Salah satu dari mereka memegang sesuatu di tangannya, seikat rambut yang diikat rapi. Udara berdesir, halus melewati halaman, membawa aroma getir yang menempel di dinding rumah Lela. "Mak, rambutku tumbuh lagi ya?" Suara Ira terdengar pelan di beranda rumah. Lela menatapnya lama, lalu tersenyum. "Iya, Ra, alhamdulillah. Udah cantik lagi anak emak." Sinar sore menyentuh wajah Ira yang tampak jauh lebih tenang dari bulan-bulan sebelumnya. Pipi yang dulu cekung kini mulai terisi. Kulitnya tak lagi sepucat kertas. 2 tahun pengobatan yang penuh tangis dan ketakutan akhirnya membawa harapan baru bagi Lela. Ia duduk di samping anaknya, mengelus bahunya pelan, merasakan hangat tubuh yang dulu sering menggigil tanpa sebab. Lela menyiapkan teh manis dan potongan singkong rebus. "Kamu makan yang banyak ya. Badanmu butuh tenaga. Jangan dipikirin yang aneh-aneh lagi." Ira mengangguk kecil, tapi matanya tak sepenuhnya fokus. Ia menatap ke jalan kecil di depan rumah, arah tempat jeruk purut dan jarum dulu ditemukan. Jalan itu kini bersih, tapi entah mengapa setiap sore terasa seolah udara di sana lebih berat. "Ada apa, Ra?" tanya Lela. "Kayak ada yang ngeliatin dari sana," jawab Ira lirih. Pandangannya tetap ke ujung jalan. "Tapi udah gak apa-apa kan, Mak?" Lela menepuk tangannya. Udah gak ada apa-apa. Semua sudah selesai." Lela mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan kata-kata itu. Tapi jauh di dalam dada, ada perasaan yang tak bisa sepenuhnya ia buang. Beberapa malam terakhir, ia sering mendengar suara sayap mengepak di atas genteng. 7 kali setiap kali terdengar, lalu hening panjang, seperti udara yang menahan nafas. Malam itu setelah makan malam, Lela menatap Ira yang sedang menyisir rambutnya di depan kamar. Senyum gadis itu lembut, tapi matanya seolah menyimpan letih yang dalam. "Mak, tadi aku mimpi," katanya tanpa menoleh. "Mimpi apa?" "Katanya yang dulu datang ke rumah, mereka udah gak marah lagi. Tapi mereka mau ngajak aku ke tempat lain." Lela menghentikan langkah. "Tempat lain? Maksudmu apa?" Ira diam, lalu menatap cermin kecil di tangannya sebentar, sebelum menaruhnya di meja. "Gak tahu, tapi aku gak takut, Mak." Lela menahan nafas. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Ia hanya berjalan pelan mendekati anaknya, memeluk dari belakang, merasakan detak jantung Ira yang berdegup lemah. Keesokan harinya kabar menyebar ke seluruh kampung. 2 orang yang disebut orang pintar dulu sebagai pengirim santet meninggal dunia dengan cara yang aneh. Satu di antaranya, lelaki bernama Raffi, ditemukan tak bernyawa di dalam rumah. Tubuhnya membusuk cepat, bahkan sebelum matahari sore turun. Orang-orang bilang wajahnya menegang dengan mata terbuka, seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum ajal. Sementara yang satu lagi, seorang perempuan dari kampung sebelah, kehilangan seluruh keluarganya dalam kecelakaan tragis. Rumahnya hancur, diterjang truk tanpa sebab jelas. Tidak ada yang selamat. "Balik arah," begitu kata tetangga-tetangga di warung kopi. "Burung 7 itu sudah dapat ganti, gak bakal ganggu lagi." Lela mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin bersyukur karena anaknya selamat, tapi juga takut akan balasan yang tidak sepenuhnya dimengerti. Malamnya ia duduk di ruang tamu sambil mengusap tasbih kayu peninggalan suaminya. Dari kamarnya Ira memanggil pelan. "Mak, emak gak tidur?" "Belum ngantuk, Ra. Kenapa?" "Aku pengen tidur di kamar ibu aja malam ini, boleh?" Lela menyingkap selimut, memberi ruang di sebelahnya. Saat Ira berbaring, ia tampak tenang, tapi matanya menatap langit-langit lama sekali. "Mak, kalau semua udah selesai, kenapa aku masih dengar suara burung itu?" Lela menatap langit-langit juga, merasakan udara yang mendadak dingin. "Mungkin cuma bayanganmu, Ra. Udah tidur." Namun ketika lampu padam, suara kepakan sayap terdengar jelas 7 kali, tepat di atas rumah. Lela membuka mata, tubuhnya gemetar.
Ia menoleh. Ira sudah terlelap. Tapi dari bibir anaknya keluar gumaman kecil seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Lela menatap lama. Hatinya terasa seperti diikat. Ia berdoa dalam hati sampai matanya berat dan tubuhnya tenggelam dalam kantuk yang menakutkan. Hari berganti tanpa banyak perubahan. Ira mulai membantu pekerjaan rumah, menjemur pakaian, menyapu halaman. Wajahnya tampak lebih segar. Tapi sesekali Lela melihat anak itu berhenti mendadak, menatap kosong ke arah kebun belakang. Saat ditanya, Ira hanya menjawab, "Kayak ada orang berdiri di sana." Suatu sore datang seorang tetangga Mbak Rini. Ia bercerita dengan nada pelan sambil menatap sekitar rumah. "Lah, kamu harus hati-hati. Tadi malam aku dengar suara ketawa perempuan di depan jalan rumahmu. Aku kira kamu, tapi pas aku lihat gak ada siapa-siapa." Lela mencoba tersenyum. "Ah, paling suara angin, Rin." "Angin gak ketawa lah." Kata-kata itu menggantung lama di benak Lela. Malam itu udara terasa aneh. Lampu dapur bergetar seperti ditiup angin dari dalam rumah. Lela baru saja menutup pintu belakang ketika mendengar langkah pelan dari ruang tengah. Ia memanggil anaknya. "Ra, itu kamu jalan-jalan?" Gak ada jawaban. Ia berjalan ke ruang tengah. Kursi di sana bergeser sendiri sedikit. Ia menelan ludah, lalu memanggil lagi. "Ira." Dari arah kamar terdengar suara sendok jatuh. Ketika ia masuk ke kamar, Ira berdiri di dekat jendela. Tubuhnya tegak, wajahnya menghadap keluar. "Apa yang kamu lihat?" tanya Lela dengan suara bergetar. "Mereka nunggu di luar, Mak." Lela menatap ke arah yang sama, tapi tak ada siapapun di sana. "Gak ada siapa-siapa, Ra. Mereka udah datang 7 kali katanya. Waktuku udah habis." Lela meraih tangan Ira, tapi tubuh itu dingin. "Kamu jangan ngomong begitu." Ira menoleh perlahan, senyum tipis di wajahnya. "Aku gak takut, Mak. Aku cuma kasihan Emak sendirian nanti." Lela memeluknya erat. "Kamu gak bakal pergi kemana-mana. Dengar Emak ya." Ira tidak menjawab. Ia hanya diam. Dan detik berikutnya, kepalanya bersandar di bahu Lela seperti anak kecil yang ingin tidur. Malam itu hujan turun. Petir menyambar jauh di ujung bukit. Lela duduk di samping tempat tidur Ira sambil menggenggam tangannya. Nafas anak itu berat, tapi teratur. Sesekali matanya bergerak di balik kelopak, seperti bermimpi. Saat jam menunjukkan tengah malam, suara kepakan sayap terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih nyata. Lela menutup telinganya, tapi suara itu menembus semua. Ia menatap ke arah jendela. Gorden berayun ringan meski tertutup rapat. Udara beraroma anyir masuk tanpa tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba Ira membuka mata. "Mak." Lela mendekat cepat. "Iya, Ra, ada apa?" "Udah selesai." "Apa yang selesai?" Ira tersenyum lemah. "Mereka udah gak marah lagi, tapi mereka mau aku ikut." Lela mengguncang bahunya panik. "Kamu jangan ngomong sembarangan." Tangan Ira terangkat perlahan, menyentuh wajah mamanya. "Mak, jangan sedih. Aku senang bisa bareng Mak sampai akhir." Tubuhnya mulai berat. Pandangannya kabur. Lela menjerit memanggil nama anaknya. Tapi mata Ira sudah tertutup. Senyum masih menempel di bibirnya. Suara kepakan sayap terdengar sekali lagi, lalu berhenti seketika. Pagi datang dengan langit kelabu. Rumah Lela dipenuhi orang. Mereka berbisik, menatap tubuh Ira yang terbaring di ruang tengah dengan kain putih menutup wajahnya. Lela duduk di lantai, tangannya gemetar memegang jari anaknya yang dingin. Ia tak menangis, matanya kosong menatap pintu terbuka. Mbak Rani duduk di sampingnya, menepuk bahu pelan. "Sabar ya, La." Lela mengangguk pelan, suaranya hampir tak terdengar. Dia bilang udah selesai. Sore itu setelah semua orang pulang, Lela duduk sendirian di teras. Udara terasa berat. Di atas genteng 7 bulu hitam menempel berderet, bergerak pelan tertiup angin. Ia menatapnya lama, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. "Ra, kamu tenang di sana ya," ucapnya pelan. "Mak di sini udah gak takut lagi." Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Sekar Jagat. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.